Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita awali dengan doa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Saat ini kami meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman. Bersamalah dengan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Wahyu 8 ayat 2. Suatu hari kawan saya Jim berada di Beijing, China, dan membutuhkan sepatu ukuran 11. Nah, mendapatkan sepatu ukuran 11 tidak masalah di Amerika Utara atau Eropa. Namun sesuatu yang mustahil di China. Jim menelusuri pasar terbuka yang menjual sepatu-sepatu baru, namun tak ada yang muat. Di sebuah toko, akhirnya Jim menemukan sepasang sepatu sesuai ukuran kakinya, namun tidak cocok dengan seleranya. Pramuniaga memohonnya membeli sepatu itu dan menurunkan harganya. Dengan sopan, Jim mengucapkan terima kasih dan berusaha pergi dari situ. Si pramuniaga menahan lengannya erat-erat dan merayu Jim untuk membelinya sambil memberikan diskon lumayan besar. Setelah beberapa menit, Jim meloloskan diri dan melanjutkan pencariannya. Tak disangka-sangka, si pramuniaga mengikuti Jim sambil memegang sepatu itu. Kini harganya turun menjadi $8. Agar si pramuniaga tidak mengganggunya lagi, akhirnya Jim membeli sepatu itu. Seandainya pramuniaga itu tidak gigih, Jim pasti tidak membeli sepatu itu. Konsep sangkakala memiliki latar belakang yang kaya di dalam perjanjian lama. 6 kata bahasa Ibrani dan 2 kata bahasa Yunani diterjemahkan sebagai sangkakala dan meniup sangkakala. Dari ke-134 penggunaannya dalam perjanjian lama berbahasa Yunani, 75 diantaranya adalah dalam konteks pemujaan, 33 merujuk situasi perang, dan 10 memperingatkan bahwa musuh sedang mendekat. Yang terpenting dari referensi ini adalah kita bisa baca dalam Bilangan 10 ayat 8-10. Sangkakala itu perkakas suci yang digunakan dalam ibadah maupun dalam peperangan. Tiupan sangkakala bagaikan seruan agar Allah mengingat perjanjiannya. Saat dia mendengar seruan sangkakala umatnya, maka dia melindungi dan membela umatnya dalam peperangan. Dan saat para imam meniup sangkakala ke atas korban-korban dalam penyembahan bangsa Israel, Allah mengingat umatnya dan mengampuni dosa-dosa mereka. Dengan demikian, manakala imam-imam membunyikan sangkakala, Allah bertindak. Jadi, peniupan sangkakala merupakan simbol perjanjian doa. Saat umat Allah berdoa atas dasar janjinya, maka Dia akan menjawab. Dia akan membebaskan mereka dari musuh-musuh mereka dan juga dari dosa. Sepintas, ketujuh sangkakala itu seperti rangkaian doa untuk peperangan dan bencana. Tetapi lebih mendalam, sangkakala itu menunjukkan suatu konsep rohani. Itu menyimbolkan seruan umat Allah agar Dia menegakkan kebenaran di bumi ini. Dan seperti pramuniaga sepatu di Beijing, tidak percuma jika kita bertekun berseru dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami agar tidak balas dendam di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebaliknya, mempercayai Engkau untuk melakukan yang benar dan membereskan musuh-musuhku jika memang perlu. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.